Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah beberapa hari kita kembali ke kebun. Masih ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Di antaranya masih melanjutkan pemotongan tunggul-tunggul kayu atau potongan tebangan itu yang masih belum kita potong, baik yang bekas sekarang maupun yang bekas tahun lalu. Nah, jadi kita ratakan, kita potong, dijadikan untuk kayu api unggun. Nah, jadi peralatan yang saya bawa itu masih seperti semula. Ini teman setia Sinso, kemudian selalu terselip di pinggang. Nah, ini ini peralatan utama untuk ke kebun, untuk bersih-bersih ya. Nah, ini kondisi di kebun. Nah, seperti ini. Nah, itu ada pondok tetangga ya, ada api, tapi tetangganya mungkin sedang beraktivitas. Nanti kita lihat. Itu yang terlihat di seberang sana ya, itu pohon-pohon durian, itu kebun saya. Apa yang kita lakukan? Mari ikuti saya beraktivitas pada hari ini. Oke ya, ini mesin potong kita bawa. Nah, ini kita menyusuri jalan di tempat tetangga di kebun beliau ini. Nah, itu ada asap. Kalau di kebun tidak ada asap, kurang segar. Jadi harus ngidupin api ya, biar yang pertama nyamuk itu biar menjauh. Kalau ada api ini agak menurun, ya jalannya. Jadi di sini kebun singkong punya beliau, ini kebun singkong. Dan ini singkongnya kadang pembeli datang langsung ke kebun karena posisinya nggak terlalu jauh dari pinggir jalan ya, pinggir jalan raya. Waduh, ini rupanya di bagian hulu ini ada aktivitas. Kita kurang tahu apakah penggusuran lahan atau ada yang menambang. Nah, kita kurang tahu karena air sungai di sini seperti ini jadinya. Nah, itu tuh teman-teman ya, air sungainya agak butek. Yang di sebelah sini coba kita lihat, ini pohon yang besar ini. Nah, itu bunganya nggak terlihat tapi ada jatuh. Saya ambil dulu, saya ambil. Nah, ini bunga duren. Nah, ini bunga duren, ada yang jatuh ya. Kan nggak mungkin pohon yang lain, yang terdekat itu adalah ini. Nah, itu tapi karena
batangnya tinggi, jadi nggak terlihat. Oke, kita lanjut lagi jalan. Ini saya bawa. Nah, seperti itu. Rupanya api kita masih hidup. Nah, yang di sana mati. Coba. Ini kalau saya berada di kebun, rasanya otak itu seperti direfresh ya, segar kembali. Nah, oh senang kan? Nggak tahu, karena di bawah pohon duren mau ditanam apa? Nggak ada yang bisa ditanam, karena juga terlindung ya. Oke. Ini cabai nongol kembali ya. Tuh, setelah saya kasih pupuk boron, segar dia. Nah, ini juga kemarinnya beberapa waktu yang lalu mau mati ini. Sekarang dia bereinkarnasi. Subur ya. Ini mulai subur kembali. Yang kemarin saya kerjakan tapi sore, karena paginya itu ada hujan. Ini saya potong potongan, tidak saya dokumenkan, dan itu juga saya potong. Ini melakukan pembersihan di sini ya. Nah, ini ada anak atau pokok duren, tapi ini kemarin ya, tahun lalu itu ada yang nebang. Maksud saya belum waktunya ditebang, karena saya mau ngambil bibit yang ada di atas sana. Nah, itu biasanya kalau sudah buahnya besar-besar, sering ada yang patah dahannya. Nah, kita ambil beberapa potong gitu ya, untuk dahannya itu kita lakukan penyambungan di sini atau penempelan. Itu maksud saya. Jadi batangnya saya kokokkan dulu. Nah, seperti itu, baru saya mau sambungkan, atau dengan istilah di okulasi ya, dengan salah satu dari pohon yang besar ini, biar nanti dia bisa tidak tinggi seperti indukannya. Nah, itu maksud saya. Tapi keburu ada yang menebang ya, orang-orang yang setelah saya tinggal beberapa waktu, tetapi masih ada buah durennya. Nih, tebangan saya tebang kayunya. Ini jadi kayu bakar nantinya. Ini kopi, ini kopi lokal dari peninggalan almarhum kakek saya. Ini dari bijinya tentu ya. Jadi dari bijinya itu dia bertebaran di makan tupai. Nah, seperti ini. Jadi mana-mana. Kalau indukannya
sudah lama, sudah almarhum ya. Kalau indukannya udah tua sekali. Nah, ini nanti kita bakar lalu kita tebar sawi kampung, sawi lokal. Saya senang sawi lokal tuh ya, jadi diseduh dengan air pun jadi. Nah, ini di sini nanti memang sengaja saya timpakan ke sini semua karena saya mau nanam sawi lokal. Sawi lokal itu kalau nggak dibakar, di atasnya tanahnya itu dia nggak bakalan tumbuh. Saya beberapa kali coba sudah, saya dicangkulan, bikin bedengannya seperti kita nanam sawi sebagaimana mestinya ya, tetap tidak mau tumbuh. Saya juga bingung karena dia sawi lokal. Nah, itulah, jadi ada perlakuan yang berbeda. Nah, kalau sayur manis itu dulu di depan pondok, karena kalau di luar dari jangkauan buah durian jatuh itu masih bisa kita tanam, tapi kalau di sekitaran durian jatuh, wah hancur, tanamannya pasti hancur. Ini bekas kita nanam sayur manis ya, lumayan. Selama kita jaga, kita nggak beli sayur. Nah, ini nanti mau kita benahi kembali kayu bakar. Tuh, kayu bakar banyak sekali. Oke ya, tunggu saya. Kita ganti baju kerja dulu. Oke, ini lanjut ya. Ini udah baju kerja. Kalau sudah pakai baju kerja, ini kita siap tempur. Kalau baju kerja itu bahasa kami di sini tilasan. Sarung tangan biar nggak terkena duri. Kadang agak risih, tapi kita biasakan. Cek dulu ya, mesinnya kita cek apakah berfungsi. Oke ya, kita lanjut pekerjaan kita. Hari ini kita memotong tunggul-tunggul kayu yang ada di bawah pohon durian. Nah, biar kelihatan bersih. Jadi tunggul-tunggulnya kita kumpulkan nantinya untuk dijadikan
kayu bakar untuk api unggun. Oke ya, kita lanjut. Nah, diantara yang mau kita potong itu ya yang kecil-kecil, tapi yang ini ntar nanti kita potong belakangan. Kita ambil yang di sana dulu, yang agak besar ya, yang agak tinggi-tinggi itu. Oke, kita lanjut untuk memotong ya. Jadi dibersihkan dulu ya, jadi supaya tidak ada ranting yang melompat. Nah, ini bunganya tuh. Wangi ya, jadi baunya tuh manis. Nah, masih ada, tapi yang tinggal ini yang kecil. Ada 2 di sana tunggulnya.
Walaupun pakai mesin tetap aja kita ngos-ngosan. Nah itu masih di sebelah sana, itu masih tuh ya. Nah, ini sudah, yang sana belum. Nah seperti itu. Ini cuaca mendung, sudah mulai gelap, padahal kita barusan datang. Tapi memang tadi saya ada kerjaan, ada kesibukan masih, sehingga tidak bisa cepat ke kebun ya. Nah, ini rencana mau saya tebas, itu ya agak semak sedikit supaya kelihatan rapi. Ya, kita coba untuk eksekusi penebasan. Ini di hutan ya, jadi alat tripodnya susah untuk berdiri. Jadi kalau nggak diletakkan yang benar, bisa tumbang, bisa roboh dia. Oke, kita ganjal seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk melakukan pembersihan ya, mesin biar kita letakkan di sana. Kemarin tertimpa pohon karet yang kita potong. Harus bikin kait dulu ya. Ini untuk menarik akar-akar atau tanaman yang susah dipotong. Ya, harus ditarik. Kalau banyak akar seperti ini, susah kita membersihkannya. Jadi terpaksa harus pelan-pelan. Dia nyangkut, teman-teman. Bisa banyak akar pohon. Akar pohon, akar bakah, bajakah. Sulit ya, karena
Ini terlalu banyak akar, jadi kalau kita mau motong itu bisa nyangkut parang, kita bisa nyangkut atau pisau. Capek ya, capek, istirahat dulu. Nah, di sini banyak sebenarnya porang. Nih, contohnya porang. Coba kita gali apa ada isinya. Selalu tumbuh. Kalau di dalam hutan itu banyak. Putus dia. Putus kena pisau. Oh, ada isinya ya. Kecil. Ada umbinya. Nah, porang nih, ini umbinya seperti ini. Kami di sini belum pernah memakannya ya, tapi saya lihat ternyata bisa dijadikan beras atau tepung. Nah, ini tumbuhannya. Nah, kami menyebutnya di sini bagang. Jadi banyak sebenarnya tumbuh liar. Dia batangnya atau ini batang seperti apa, kulit ular. Seperti kulit ular. Coba kita lihat yang lain. Ini umbinya seperti ini. Sambil istirahat saya tunjukkan bahwa porang itu banyak. Kita lihat ya. Tadi rasanya ada. Dia tumbuh liar. Ini karena kita tebas-tebas atau kita potong. Nah, sana dekat pohon. Tuh. Ini ya. Nah, kan lumayan besar. Entah umbinya seperti apa. Kami di sini nggak pernah makannya masih, karena setahu kami ini bagang namanya. Ternyata bisa dikonsumsi. Sangat lembek batangnya. Jadi kalau salah-salah dia langsung putus. Mana dia? Malah dalam teman-teman. Itu batangnya. Ternyata dia dalam. Kalau ini dibudidayakan mungkin bagus ya. Kayaknya gampang hidupnya.
dalam sekali. Tuh masih dalam ya, kita biarkan saja, tutup kembali orang seperti itu. Kalau di hutan itu banyak. Harinya mendung, sementara tebasan kita semak melulu. Makanya beberapa waktu kemarin saya tinggal karena terlalu semak. Nanti pelan-pelan ya, sedikit-sedikit kan habis juga. Seperti itu teman-teman. Itu masih banyak akar-akar karena di sini sebelum saya bersihkan kemarin, semua akar itu dia memanjat atau naik ke atas pohon durian yang kecil ini. Nah, tahun kemarin saya potong semua. Alhamdulillah rontok karena lapuk akarnya. Nih modelnya, coba lihat pohon yang itu penuh dengan akar. Itu udah mengecil karena saya potong-potong, udah kecil. Termasuk pohon cempedak yang saya tebang ini, itu pokok cempedak ini mati karena di atasnya dipenuhi oleh akar ya, bilang kami bakah. Nah, dia ditutupi oleh akar yang merambat, bakah atau bajakah. Nah, jadi akhirnya mati. Kalaupun kita bersihkan atasnya percuma karena batangnya ini atau pokoknya sudah tua sekali. Ini modelnya. Ini yang tahun kemarin, ini udah lapuk. Sudah lapuk. Nah, udah lapuk. Itu bayangkan merambat sampai ke sana. Kalau masih hidup itu mampu kita naik lewat akar ini ya, memanjat ke atas sana. Dia kuat. Nah, seperti itu. Ternyata ngos-ngosan. Saya masih melakukan pembersihan ya, tapi karena sangat susah memotong belukar itu ya, karena tertimpa sehingga akar-akar ini semua jadi kusut seperti ini. Akar-akar. Nah, nih bisa membuat kita jatuh. Tuh, kayak perangkap dibikin ya. Ini harus dipotong. Kalau enggak kita bisa jatuh karena kaki kita tersangkut seperti kena perangkap. Oke, coba kita lanjutkan lagi. Kita ambil gambarnya dari sini. Maaf ya teman-teman, agak goyang-goyang karena ini di hutan. Jadi tidak semudah yang orang kira. Untuk meletakkan tripod aja sangat kesusahan kita. Makanya beberapa waktu yang lalu saya kan meletakkannya atau memasang tripod itu menggunakan kayu. Jadi saya diketawain atau diolokin oleh teman Pak Haji Juwani. Katanya kenapa itu menggunakan anak dere. Anak dere itu artinya kayu yang kecil-kecil ya. Nah, jadi
karena susah. Kalau kayu kan tinggal ditancapkan di tanah, nah, gampang. Nah, kalau tripod seperti ini, nah kesusahannya adalah untuk meletakkannya sangat susah sekali karena banyak kayu-kayu penghalang lainnya. Oke ya, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan bisa terekam oleh teman-teman semua, bisa dilihat oleh teman-teman ya. Ayunan parang ini kalau nggak ada yang menghalang itu enak aja. Nah, seperti ini. Kalau nggak ada yang menghalang. Tapi kalau ada penghalangnya susah. Susah ya. Nah, karena akar ini dia lentur, jadi dipotong itu susah. Kita yang kesusahan memotongnya karena lentur. Ada juga lentur keras. Duri, ini duri rotan. Gak bisa dia lari, ditahan oleh akar, nggak bisa tumbang. Kita potong mesin saja. Susah ya teman-teman, ini lengket. Nah, nggak bisa ditarik, harus dipotong pelan-pelan. Kalau dia bisa ditarik gampang, enak motongnya. Nah, enaknya dipotong pakai mesin ya, karena agak besar. Kita bersihkan dulu biar dipotong pakai mesin. Kalau dipotong pakai pisau atau parang atau golok ini susah, terlalu besar. Kita ambil dulu. Kita ambil mesinnya. Ini porang tuh, ada yang nongol seperti itu, berarti di dalamnya ada umbinya. Karena kan kemarin kita tebas, dia nongol lagi. Ternyata ngos-ngosan.
tonton terus dan dukung channel ini ya, dengan cara di subscribe, di like, dan di komen. Silahkan tekan tombol loncengnya biar bisa mengikuti kegiatan saya di desa ini ya. Jadi saya selalu berusaha untuk memberikan informasi tentang apa-apa yang ada di desa, terutama yang saya lakukan untuk sementara ini ya. Karena harapan saya nantinya saya bisa memberikan informasi tentang apa yang dilakukan masyarakat desa. Nah, serta apa harapan mereka atas pekerjaan yang dilakukan oleh mereka ya. Jadi itu kalau channel ini sudah berkembang jauh, tapi mungkin saya perlahan. Untuk itu mohon dukungan dari semua teman-teman sekalian para subscriber. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga kiranya dengan berkembangnya channel ini saya bisa membantu untuk sesama. Itu harapan saya nantinya. Oke, kita lanjutkan pekerjaan tadi ya. Saya letakkan di sini. Mudah-mudahan terlihat ya dan tidak roboh. Susah pijakan kaki aja susah. Oke, kita letakkan di atas dulu mesinnya. Biar aman. Taruh sini. Ya. Letakkan gitu aja. Namanya bekerja tentu capek ya. Dari sini ya, mudah-mudahan nggak jatuh. Kita jepit pakai kayu. Ini kayunya untuk jepit.
ngos-ngosan ya teman-teman, capek. Kalau dilihat itu mudah, tapi kalau dikerjakan ngos-ngosan, semut. Kayu mati untuk dijadikan kayu bakar. Ya nanti kita potong-potong untuk dijadikan kayu bakar. Ini tahun kemarin saya tebang karena termasuk jalur monyet. Untuk monyet melompat ke pohon yang lebih besar satunya ini, makanya saya tebang. Dikit lagi ya. Asal nggak ada lebah. Kalau ada lebah pasti lari. Oke ya, capek sudah. Nah, lumayan kita dapat, tapi udah nyambung ke sini tuh, udah sana. Nanti kita tinggalin api di sini. Nih biasanya saya hidupin api untuk membantu mengurangi hama pengganggu pada bunga duren, karena pohon yang ini luar biasa pengganggunya banyak sekali, karena rasanya agak legit, enak dia dari yang lain-lain, tebal dan enak rasanya yang ini. Nah, pantas saja hama pengganggunya sangat suka. Jadi seperti tahun kemarin tidak banyak yang lengket, tapi mungkin saya belum kasih pupuk ya. Kita lihat reaksinya tahun ini, karena saya kasih pupuk boron ya di bawahnya ini, apakah lengket atau masih hama pengganggunya. Tapi kalau hama pengganggu kan dari luar, bukan dari dalam batangnya ini. Oke, udah agak sore, udah agak gelap ya, jadi kita cukup dulu aktivitasnya. Pondok sudah banyak yang lapuk. Nah, diantaranya itu karena udah 1 tahun, karena ini kayu karet yang saya susun tuh ya. Nah, seperti itu aktivitas kita hari ini. Cukup dulu ya teman-teman, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.